Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu ketua kelas silakan pimpin doa. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah berdoa semua ya? Berdoa. Oke, kita lanjut saja ke materi. Di sini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran PKN dengan berjudulkan Pancasila. Siapa yang kira-kira yang sudah tahu apa itu Pancasila? Pak. Oke, Dian. Pancasila adalah dasar negara, Pak. Oh, benar sekali, bagus. Tepuk tangan buat Dian. Oke, di sini Pancasila yang seperti disebutkan tadi adalah dasar negara yang memiliki 5 silsilah yang menjadi pedoman kita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu mari kita sebutkan sila pertama sampai sila kelima secara bersama. Untuk itu Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh konstitusional dan permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu artinya kita sebagai warga negara Indonesia wajib mempercayai akan adanya Tuhan dan melaksanakan ibadah. Nah, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita sebagai warga negara Indonesia itu mengutamakan adat dan berperilaku adil ke sesama. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, yang artinya bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib hidup rukun, damai, walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda agama, berbeda kasta, ras. Nah, yang keempat adalah rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu artinya kita sebagai warga negara Indonesia itu diwajibkan ketika kita ada masalah kita mengutamakan bermusyawarah terlebih dahulu. Nah, tidak hanya untuk menyelesaikan masalah, tapi kita juga bermusyawarah untuk menentukan pemimpin atau perwakilan. Contohnya di sini Bapak kasih contoh untuk sila keempat itu sudah kita terapkan dalam proses belajar kita. Contohnya saat kita menentukan ketua kelas. Nah, kita bermusyawarah dulu. Nah, untuk menentukan ketua kelas, fungsi ketua kelas apa? Yaitu untuk menentukan atau mewakilkan pendapat dari anak-anak sekalian. Dan terus ada yang kelima, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa kita sebagai warga negara Indonesia kita diwajibkan atau kita mendapat hak yang sama dan kewajiban yang sama atau keadilan yang sama. Contohnya nih, kan anak-anak sekalian kan latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Tapi kalian diberikan keadilan oleh negara dan hak yang layak oleh negara. Itu pun sama. Contohnya kamu orang sama-sama diberikan fasilitas yang mempunyai sekolahan yang layak, meja yang layak, kursi yang layak, gitu kan? Kelas yang layak, meja tulis, papan tulis yang layak. Nah, itu adalah contoh dari sila yang kelima. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham yang Bapak jelaskan tadi? Paham, Pak. Ya, oke, kalau sudah paham, coba anak-anak sekalian, siapa yang bisa kasih contoh satu aja dari kelima silsilah tersebut yang sudah kita laksanakan atau sudah kita terapkan di kegiatan belajar. Untuk itu silakan, siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, bilang. Contohnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita berdoa sebelum belajar, Pak. Oke, benar sekali, kasih aplaus buat bilang. Oke, berdoa sebelum belajar itu sudah menerapkan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sudah paham ya sampai sini? Paham. Oke, sudah paham. Untuk itu mungkin cukup sekian kegiatan belajar kita pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri, ketua kelas silakan pimpin doa. Baiklah, sebelum kita akhiri mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sudah berdoa semua ya. Doa. Oke, Bapak ingatkan sebelum Bapak benar-benar akhiri, jangan lupa belajar ya. Ya, Pak. Oke. Untuk itu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam